Peradaban manusia di dunia ini selalu berevolusi dan berkembang ke arah yang lebih baik. Dan di dalam perkembangan tersebut, manusia mempunyai pandangan tersendiri tentang berbagai hal yang akan memudahkan kehidupan manusia ke depannya, seperti halnya teknologi. Untuk mewujudkan pandangan tersebut, manusia berupaya untuk melakukan penelitian dan melakukan penemuan yang membutuhkan proses tidak cepat. Dalam hal ini, kelompok kami akan membahas mengenai revolusi industri yang merupakan salah satu bentuk tahapan teknologi yang digunakan manusia dari teknologi yang sederhana sehingga sekarang yang lebih modern. Pengertian revolusi industri. Revolusi industri adalah sebuah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin yang ada. Beberapa bidang yang mengalami perubahan oleh adanya revolusi industri ini adalah: pertama, pertanian; kedua, manufaktur; ketiga, pertambangan; keempat, transportasi; dan yang kelima, teknologi. Revolusi industri sendiri terbagi menjadi beberapa era, yaitu pertama, era revolusi industri 1.0. Era ini disebut dengan era mekanisasi. Era mekanisasi ditandai dengan munculnya alat produksi atau mesin dengan menggunakan tenaga air maupun tenaga uap. Yang kedua, era revolusi industri 2.0. Era ini disebut dengan era elektrifikasi. Era elektrifikasi ini ditandai dengan perkembangan produksi dengan menggunakan sistem assembly line atau teknik dalam sistem manufaktur dengan tenaga listrik yang membagi pekerjaan menjadi berbagai bagian. Revolusi industri 3.0 atau yang biasa disebut dengan era industri dan globalisasi. Pada era ini ditandai dengan berkembang kegiatan produksi yang dikendalikan oleh komputer dan alat elektronik. Karena adanya perkembangan pada sistem elektronik, teknologi dan informasi, serta otomatisasi. Revolusi industri 4.0 atau yang bisa disebut dengan era digitalisasi. Pada era ini ditandai dengan sistem yang terhubung dengan perangkat yang berhubungan dengan beberapa hal, seperti artificial intelligence, penyimpanan data pada iCloud, dan Internet of Things. Revolusi industri 5.0 atau yang biasa disebut dengan era personalisasi. Fokus era ini adalah memanusiakan manusia dengan teknologi yang ada. Setelah mendengarkan pengertian revolusi industri yang sudah disampaikan oleh Albert dan Fania, di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah revolusi industri yang disampaikan oleh saya pribadi, Bagas Pramudianto, dan juga rekan saya. Dan saya, Mesya Evin Arrajaya, kami akan menjelaskan mulai dari revolusi industri 1.0 hingga 5.0. Berikut materi kami. Sebelum revolusi 1.0 berlangsung, manusia mengandalkan tenaga langsung untuk membantu pekerjaan mereka, seperti tenaga hewan, juga air dan angin. Keluaran dari kreasi manusia di era ini adalah pembuatan kincir angin dan kincir air. Namun, banyak kendala dari produk yang dihasilkan ini. Misalnya, kincir angin yang jelas bergantung pada tenaga angin untuk menggerakkan porosnya, dan juga kincir air yang mengandalkan air bersih dan tidak semua lingkungan dapat memanfaatkan produk ini. Pada 1776, James Watt berhasil menemukan sebuah mesin uap yang sanggup mengubah perekonomian dunia. Mulai dari sinilah revolusi 1.0 dimulai. Dalam senjang waktu industri 1.0 sampai 2.0 ada masa di mana manusia harus memproduksi di satu tempat untuk menghindari proses pemindahan rakitan, dan mulailah tercipta assembly line atau proses manufaktur untuk menyusun bagian-bagian satu persatu hingga menjadi produk jadi. Proses ini menggunakan ban berjalan untuk mengangkut alat, dan hasilnya adalah perakit mobil dapat menyelesaikan satu bagiannya lebih mudah daripada sebelumnya. Industri 2.0 juga ditandai dengan ditemukannya listrik sebagai penunjang kehidupan.
Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan dibukanya era digitalisasi dunia. Pekerjaan yang dulunya sudah mulai dipermudah dengan bantuan alat, di era ini semakin dipermudah dengan adanya komputer sebagai tenaga penggerak alat bantu. Prosesnya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dalam proses ini, bisa dibilang peran manusia sedikit tersingkir, sehingga manusia harus meningkatkan pola pikir dan mampu bersaing dengan kelompok lain. Perubahan komputer ini pun cukup signifikan. Bentuk awal komputer sangat besar dan penuh, berbeda dengan komputer era sekarang yang lebih tipis dan portable. Pada penghujung industri 3.0, internet dicetuskan dan dimulailah industri 4.0. Penggunaan internet di era ini sangat mengubah pola hidup manusia, mulai dari cara berinteraksi sampai cara bekerja. Interaksi yang dilakukan melalui internet kemudian mengoperasikan mesin tanpa perlu campur tangan manusia. Pertukaran data secara real time, hal ini benar-benar mengubah waktu kerja manusia menjadi lebih singkat dan efisien. Pada era yang sekarang ini, kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Yang menjadi poin utama dari industri 4.0 adalah berkembangnya teknologi dan informasi sebagai salah satu alat bantu yang digunakan manusia dalam melakukan pekerjaan. Perkembangan yang signifikan ini ditandai dengan diciptakannya banyak inovasi, seperti teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Terus ada Internet of Things atau IoT, Big Data, kendaraan autopilot, robot, teknologi nano, dan sebagainya. Pada 2019, Jepang merilis roadmap tentang perilaku kebutuhan manusia yang dikenal dengan istilah Society 5.0. Jadi, evolusi industri berarti peran industri dapat mempermudah manusia melakukan segala kegiatan. Sedangkan society adalah fokus manusia sebagai objek yang juga ikut berperan dalam pencapaian tujuan. Lebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Triana Pristafania dan rekan saya. Dan saya Imron Abdul Bari. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan materi tentang perbedaan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Merupakan era di mana ditemukannya artificial intelligence dan Internet of Things sehingga teknologi dapat mempermudah pekerjaan manusia. Sedangkan dalam Society 5.0, kita akan mengetahui sisi manusia yang mentransformasi jutaan data melalui internet pada jenis-jenis bidang kehidupan. Yang pertama, Internet of Things. Internet of Things merupakan kemampuan menghubungkan komunikasi antara mesin dengan perangkat dan sensor. Produk keluaran dalam teknologi ini adalah mobile banking atau pembayaran elektronik via mobile. Kemudian ada Big Data, adalah sistem yang menyiapkan seluruh informasi dalam cloud computing. Hal ini membuat sebuah perusahaan mengawasi atau mengontrol semua proses dan mencegah adanya masalah yang ditimbulkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan bantuan adalah kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem yang bisa diatur. AI disebut juga sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Untuk kegiatan belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Berbagai macam bidang yang menggunakan kecerdasan bantuan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika fuzi, jaringan syaraf tiruan, dan robotika. Pengaruh adanya revolusi industri 4.0 terhadap kewirausahaan adalah dengan adanya peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Contoh dengan adanya aplikasi seperti Lazada, Blibli, Tokopedia, dan lain-lain yang mampu untuk mempermudah dan meningkatkan penjualan produk kewirausahaan masyarakat yang ada. Selain itu, dengan adanya GrabFood, GoFood, serta ShopeeFood dapat dengan mudah untuk meningkatkan penjualan produk makanan yang dihasilkan oleh kewirausahaan masyarakat. Beberapa contoh aplikasi di atas dapat dengan mudah untuk
membantu para wirausahawan untuk secara kreatif dan mandiri menjual produk mereka dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Dampak positif dari adanya revolusi industri 4.0 adalah yang pertama, efisiensi dan produktivitas meningkat. Teknologi yang ada di era 4.0 ini membuat para wirausaha mampu untuk memproduksi barang lebih banyak lagi. Yang kedua, biaya produksi yang lebih murah. Teknologi yang ada mampu mengurangi biaya produksi serta dapat mempercepat proses produksi. Yang ketiga, identifikasi dan pemecahan masalah lebih cepat. Dengan adanya teknologi informasi digital, para wirausaha bisa mengontrol dan mengidentifikasi masalah yang ada lebih mudah dan cepat. Selanjutnya adalah dampak negatif dari revolusi industri 4.0. Yang pertama terjadi pada sosial. Penggunaan teknologi dan mesin yang dapat menggantikan peran manusia dalam proses industri. Yang kedua terdampak pada politik. Salah satu sisi industri 4.0 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan akan produk dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain, penggunaan mesin menyebabkan tingginya angka pengangguran yang dapat terdampak pada iklim ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga terdampak pada ekonomi, terjadi seperti perubahan terhadap beberapa model bisnis sebelumnya. Tinggi biaya yang diperlukan untuk sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan industri 4.0. Selain itu, penanaman modal berlebihan terhadap ekonomi untuk perusahaan tersebut. Faktor seperti teknologi baru atau mesin baru dapat menyebabkan kerugian dan investasi teknologi sebelumnya. Selanjutnya, dampak positif di era society 5.0. Yang pertama, berkaitan dengan drone, alur distribusi dan jangkauan transportasi akan semakin cepat, semisal dalam pengantaran barang, keadaan rescue, dan sebagainya. Yang kedua, kecerdasan buatan akan menjadi asisten yang dapat membantu dan mengoptimalkan aktivitas dalam pekerjaan maupun tidak manusia. Yang ketiga, konektivitas akan saling terhubung dan berkesinambungan antara setiap informasi yang ada. Dengan adanya robot, akan mampu kehidupan manusia dalam pekerjaannya dengan lebih presisi. Yang kelima, semuanya akan menjadi lebih dekat, lebih murah, dan lebih cepat dengan adanya teknologi yang terintegrasi. Selanjutnya, dampak negatif era society 5.0. Yang pertama, membuat manusia semakin malas, itu sudah pasti, karena semua digantikan oleh robot, semisal digantikan memang dengan robot. Yang kedua, membuat manusia menjadi ketergantungan, itu juga memang karena kembali digantikan oleh robot. Yang ketiga, semuanya bergantung pada daya dan jaringan. Yang keempat, potensi dapat berkurangnya setiap pekerjaan dengan bertambahnya manusia. Dan kelima, rawannya kejahatan semakin berkembang pula. Berikut penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini, saya Feren Adianggara akan memberikan contoh revolusi industri 4.0 dan 5.0 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh revolusi industri 4.0 dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama adanya Grab dan Gojek, di mana kita tidak perlu lagi pergi ke pangkalan ojek atau memberhentikan ojek di pinggir jalan. Yang kedua, adanya GoFood dan GrabFood, di mana kita tidak perlu lagi capek-capek untuk mempersiapkan bahan makanan atau memasak, karena sudah bisa langsung memesan melalui aplikasi. Yang ketiga, selain itu masyarakat juga sudah mulai terbiasa dengan berbelanja online. Kecenderungan ini dapat dilihat semakin berkembang perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh Society 5.0 dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, Society 5.0 mencoba membuat sesuatu yang lebih modern dengan cara menggunakan drone sebagai alat bantu manusia. Dengan didukung dengan robot, juga kecerdasan buatan, drone dapat mempercepat pengiriman barang sehingga waktu yang dipergunakan juga lebih singkat dan tentunya meminimalisir kendala teknis yang ada. Yang kedua,
dalam bidang kesehatan, teknologi AI atau Artificial Intelligence memungkinkan kita untuk mengetahui informasi kesehatan keluarga kita. Dengan bantuan AI, juga kecerdasan buatan dapat memberikan informasi mengenai detak jantung dan tekanan darah. Dan pada rumah pintar, jika setiap bangun tidur kita membutuhkan alarm. Namun, AI bisa memastikan apakah kita benar-benar bangun atau tidak. Juga ketika rumah sedang ditinggal pergi, AI membuat sistem keamanan seperti CCTV, namun dalam aspek yang lebih modern. Dari penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, perbedaan mendasar antara 4.0 dan 5.0 adalah fakta bahwa revolusi industri 4.0 fokus pada aspek melakukan pekerjaan secara otomatis. Sementara itu, era Society 5.0 lebih menekankan pada perluasan prospek kerja serta mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Sama-sama bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan manusia, namun dengan pendekatan yang berbeda. Sebagai manusia, kita harus menyiapkan diri untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 dengan cara yaitu tetap belajar. Terima kasih.